Pemirsa, eksplorasi adalah kunci dalam berbagai bidang, mulai dari penemuan sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia yang dianugerahi kekayaan alam dan melimpah dan bonus demografi yang diperkirakan akan mengalami puncak pada tahun 2030-2045, di mana separuh penduduknya berada pada usia produktif. Saksikan dalam Benang Merah episode Eksplorasi sebagai Kunci Kemajuan. Bangsa kita ini sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama. Berdasarkan produk domestik bruto yang disesuaikan dengan keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli, Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Data International Monetary Fund pada tahun 2024 mencatat PDB Indonesia mencapai 4,98 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 77.000 triliun rupiah. Namun, mayoritas perekonomian Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Laporan Bank Dunia pada awal tahun 2025 bahkan menyebut sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia atau 60,3% dari total penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Sangat kontras dengan klasifikasi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas sejak tahun 2023. Meskipun telah mencapai kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, sebagian besar penduduk Indonesia masih rentan dalam kemiskinan. Fakta ini juga diamini oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato kenegaraan perdana sebagai Presiden, Prabowo Subianto menyoroti angka kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Tarif pajak impor besar-besaran yang diberlakukan Presiden Trump dikhawatirkan dapat mengakibatkan resesi ekonomi dunia. Sejumlah negara pun mulai melakukan tindakan balasan atau retaliasi dengan menerapkan tarif serupa kepada Amerika Serikat. Mulai dari Kanada dan 27 negara Uni Eropa yang sebelumnya adalah sekutu dekat Amerika, hingga Cina yang telah menjadi musuh Amerika dalam perang dagang sejak beberapa tahun silam. Meski sekitar 70 negara lain di dunia menyatakan siap untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif Trump tersebut, namun resiko meluasnya perang dagang berskala global menjadi semakin nyata. Sekarang ini seluruh institusi global ini menjadi kurang efektif atau bahkan tidak efektif karena shareholder utamanya yaitu G7 terutama Amerika Serikat sendiri yang melahirkan institusi ini sekarang tidak lagi percaya pada institusi yang dibuat. Presiden Prabowo telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis yang jika mampu dijalankan secara efektif dan komprehensif akan mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global. Kebijakan tersebut antara lain melakukan perluasan mitra dagang internasional. Bergabungnya Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS yang dimotori oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ini memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global dan berbagai perjanjian dagang multilateral. Indonesia bahkan telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership dengan 10 negara ASEAN dan Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru yang mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global, termasuk pula beberapa perjanjian dagang lainnya seperti CPTPP dan IUCEPA. Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chili, Turki, dan berbagai negara lainnya, termasuk negara-negara di benua Afrika. Fundamental kita kuat, daya saing bisa meningkat, rating kita relatif stabil, sektor keuangan baik, walaupun ketidakpastian semakin meningkat,
tetapi domestic market dan APBN kita berfungsi sebagai shock absorber, Pak Presiden. Dan ini sudah pernah kita lakukan pada saat COVID, jaga domestic market, jaga industri nasional, dan gunakan APBN. Di samping mencari pasar baru dan memperluas mitra dagang, Presiden Prabowo juga mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam. Dengan dibentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara yang diklaim mengelola aset negara hingga 14.000 triliun rupiah, Presiden Prabowo berharap dapat mengakselerasi program hilirisasi komoditas sumber daya alam yang strategis dan vital. Mulai dari hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi. Di sisi lain, konflik terbaru antara Iran versus Israel yang turut melibatkan Amerika secara langsung berpengaruh besar terhadap harga minyak dan gas serta mengancam pasokan energi dan pangan dunia. Saat ini, minyak bumi masih menjadi andalan dalam penyediaan energi di sektor transportasi, sedangkan batu bara masih menjadi andalan di sektor ketenagalistrikan. Bauran energi nasional atau mix energi nasional mengacu pada proporsi berbagai sumber energi yang digunakan dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dalam konteks Indonesia, Kebijakan Energi Nasional atau KEN mengatur target dan strategi pemanfaatan energi, termasuk energi baru terbarukan dan energi nuklir damai. Rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional yang disampaikan oleh Menteri ESDM telah disetujui oleh Komisi 12 DPR RI. RPP KEN ini merupakan hasil penyelarasan dengan kebijakan dan program Kabinet Merah Putih periode 2025 hingga 2029. Rancangan ini juga mengakomodasi target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Beragam langkah telah dilakukan di sektor hilir. Namun, kebijakan di sisi hulu juga semestinya diperhatikan oleh pemerintah. Eksplorasi adalah kunci dalam berbagai bidang, mulai dari penemuan sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia yang dianugerahi kekayaan alam nan melimpah dan bonus demografi yang diperkirakan akan mengalami puncak pada tahun 2030 hingga 2045, di mana separuh penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Indonesia juga telah melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan Rusia di bidang pendidikan. Menurut OECD, Rusia berada di peringkat kedua negara terbaik di dunia dalam tingkat pendidikan warga negaranya, satu tingkat di bawah negara Kanada. Sekitar 57% penduduk Rusia memiliki gelar pasca sekolah menengah. Kerjasama investasi dan hilirisasi serta industrialisasi semestinya juga dibarengi dengan investasi sumber daya manusia dan peralihan teknologi, sehingga misi mencapai kedaulatan energi dapat benar-benar terwujud. Bangsa kita ini sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama.